Halo semuanya, kita bertemu lagi di YouTube channel Learning with Fanny. Di video kali ini, kita akan mengerjakan exercise 14, 15, dan 16 dari modul Financial Accounting SAP. Sebelum kita mulai, kita login dulu ke dalam akun kita masing-masing. Untuk kliennya, kalian bisa masukkan 907, lalu usernya kalian bisa masukkan user kalian masing-masing ya, 31, AC, 10. Lalu untuk kelas hari Senin, kalian bisa masukkan kode E. Untuk kelas hari Selasa, kalian bisa masukkan kode F. Dan untuk kelas hari Rabu, kalian bisa masukkan kode B. Saya akan login menggunakan kode F ya. Oke, lalu strip nomor urut kalian masing-masing. Saya adalah 00, kalian 01 sampai sekian. Pastikan kalian memasukkan user kalian masing-masing ya, bukan user orang lain. Oke, kalau sudah, passwordnya kalian bisa isi password terbaru kalian yang sudah kalian ganti di pertemuan sebelumnya. Bukan 1 sampai 6, tapi password terbaru ya. Saya akan masukkan password saya. Kalau sudah, kita bisa enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam General Screen Layout SAP Easy Access. Kita akan mulai dari exercise 14, Integration with Sales Order Management. Jadi di exercise 14 ini kita akan mencoba membuat transaksi berkaitan dengan sales order atau penjualan. Ada 4 task yang akan kita kerjakan. Kita mulai dari task yang pertama, carry out a sales process. Jadi di task 1 ini ceritanya kita menerima purchase order dari customer kita. Jadi ada customer memberikan purchase ordernya ke perusahaan kita, maka kita bisa mulai menyiapkan sales order untuk customer tersebut. Maka kita akan membuat sales ordernya. Kita bisa buka menu logistik, lalu sales and distribution, lalu sales, lalu order, lalu kita pilih yang create atau kodenya adalah VA01. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman Create Sales Order Initial Screen. Di bagian order type-nya, kalian bisa masukkan TA. Lalu sales organization-nya, kalian bisa masukkan 1000. Distribution channel-nya adalah 10. Division-nya adalah 00. Oke, kalau udah, kita bisa enter. Oke, kita masuk ke dalam halaman Create Standard Order Overview. Di bagian Sold to Party-nya, kita akan masukkan nama customer kita. Jadi kita mau melakukan penjualan ke customer yang mana sih? Nah, itu kita isi di sini, Sold to Party. Kita akan masukkan CS Tomer, lalu kode kelas F, diikuti dengan nomor urut kalian, 01 sampai 55. Lalu di bagian PO number-nya, kalian bisa masukkan 12, diikuti dengan nomor urut kita. Langsung nomor urut aja ya, berarti saya 00, kalian 01 sampai 55. Lalu di bagian PO date-nya, kalian bisa masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Saya akan masukkan tanggal 11 Mei karena saya membuat video ini di tanggal 11 Mei. Kalian bisa masukkan tanggal 20 Mei ya. Lalu di bagian requested delivery date-nya, ini bisa kalian masukkan 1 minggu dari tanggal hari ini. Karena kalian mengerjakannya di tanggal 20 Mei, maka kalian bisa masukkan tanggal 27 Mei. Nah, saya juga akan masukkan tanggal 27 Mei biar sama ya. Kalau udah, kita bisa isi keterangan mengenai item yang dibeli oleh customer tersebut. Kita pindah ke bagian bawah. Di bagian materialnya, kalian bisa masukkan P strip 109. P strip 109. Order quantity-nya kalian bisa masukkan 2. Nah, ini kalau kalian mau tahu P109 itu apa sih? Nah, ini kita bisa enter aja 1 kali. Nah, di sini pas di enter ternyata muncul information ada change in invoice date. Ini nggak apa-apa ya, kita bisa centang hijau aja. Oke, maka akan muncul description-nya. Material P109 adalah Palm Stalgus. Nah, ini juga ada keterangannya nih. Kita bisa scroll ke samping. Di sini ada keterangannya.
Jadi amountnya adalah 3.500 euro. Karena kita tadi jual 2, maka totalnya adalah 7.000. Di sini udah ada semua keterangannya. Oke, kalau udah kita isi materialnya, kita bisa save. Kita klik save. Maka ada keterangan di bagian kiri bawah, standard order sekian has been saved. Nah, ini nomor standar ordernya bisa kalian save ya. Oke, saya sudah save nomor standar ordernya. Kalau udah, ini kita bisa /n aja. Kita /n. Oke, kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Kita akan lanjut ke task 2, create outbound delivery. Jadi tadi kan kita sudah membuat sales order, dan tadi kita juga sudah menentukan kita mau mengirimkan barang tersebut ke customer tanggal berapa di bagian requested delivery date-nya tadi. Nah, sekarang ceritanya kita sudah di tanggal delivery date-nya, kita akan membuat outbound delivery. Outbound delivery ini adalah surat atau dokumen untuk mengirimkan barang ke pelanggan. Cara membuat outbound delivery adalah kita bisa buka menu logistik, lalu sales and distribution, lalu shipping and transaction, lalu outbound delivery, lalu kita pilih create, lalu kita pilih single document, lalu kita pilih yang with reference to sales order atau kodenya adalah VL01N. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman Create Outbound Delivery with Order Reference. Nah, di sini kita akan masukkan shipping point-nya adalah 1000. Lalu selection date-nya kita bisa masukkan tanggal requested delivery date yang tadi, yaitu tanggal 27 Mei 2021. Untuk ordernya, ini bisa kalian masukkan order yang tadi kalian catat dari task 1. Harusnya sih sudah terisi otomatis ya angkanya di sini. Tapi kalau kalian masih kosong, kalian bisa isi angka order yang tadi kalian catat di task 1. Oke, kalau udah, kita bisa enter. Nah, kita masuk ke dalam halaman Delivery Create Overview. Di sini sudah ditampilkan pesanan yang kalian buat di sales order tadi. Nah, sekarang semua barang di dalam pesanan ini akan kita kirimkan. Maka dari itu, kita bisa klik save yang ada di bagian atas, yang artinya adalah kita akan melakukan delivery tersebut. Kita klik. Oke, maka di kiri bawah akan ada tulisan delivery number sekian has been saved. Nah, ini kalian bisa save juga ya nomor delivery-nya. Oke, kalau udah kita save, kita bisa close. Lalu kita bisa /n. Nah, task 2-nya belum selesai. Jadi setelah kita membuat surat untuk delivery, kita juga harus membuat transfer order. Transfer order ini adalah surat atau dokumen yang biasanya dibuat oleh perusahaan. Bagaimana cara membuat transfer order? Caranya adalah kita bisa ke menu logistik, lalu sales and distribution, lalu shipping and transportation, lalu kita pilih yang picking, lalu kita pilih create transfer order, lalu kita pilih yang single document atau kodenya adalah LT03. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman create transfer order for delivery note initial screen. Di bagian warehouse number-nya, kalian bisa masukkan 010. Lalu delivery-nya ini harusnya sudah terisi otomatis, tapi kalau kalian masih kosong, kalian bisa masukkan nomor delivery yang kalian catat di bagian sebelumnya. Lalu di bagian activate item-nya, pastikan ini sudah tercentang, dan foreground or background-nya pastikan ini sudah terpilih yang system guided. Kalau udah, kita bisa enter aja. Nama material yang akan kita keluarkan dari gudang untuk dikirimkan ke customer sudah ditampilkan di sini. Nah, ini kita nggak perlu isi-isi lagi nih nama material dan lain-lainnya. Kenapa? Karena datanya udah nge-link semua. Gitu, sehingga ketika kita masukin delivery number-nya, itu datanya udah narik semua. Jadi kita nggak usah masukin manual. Nah, kalau udah, ini bisa kita post aja. Kita bisa langsung post, kita klik post. Oke, maka akan muncul keterangan di kiri bawah transfer order number sekian-sekian created. Nah, ini bisa kita catat aja nomornya.
Oke, kalau udah kita catat, ini kita bisa close aja, lalu kita bisa /n. Nah, task 2-nya masih belum selesai. Sekarang kita akan melakukan post the goods issue. Setelah tadi kita membuat dokumen transfer order untuk mengeluarkan barang dari gudang, maka delivery-nya sekarang sudah bisa kita lakukan. Maka dari itu sekarang kita akan post the goods issue. Kita akan memposting untuk pengiriman barangnya. Jadi kalau tadi yang pertama baru bikin surat perintah untuk pengiriman barang, nah di sini kita baru benar-benar mengirimkan barangnya ke customer. Cara melakukan post goods issue adalah kita ke menu logistik, lalu sales and distribution, lalu shipping and transportation, lalu kita pilih yang post goods issue, lalu kita pilih outbound delivery single document, atau kodenya adalah VL02N. Kita bisa double klik. Nah, di bagian outbound delivery-nya, ini harusnya sudah terisi otomatis delivery number kalian. Tapi kalau belum, kalian bisa masukkan delivery number yang tadi kalian catat. Kalau udah, di bagian atas ada post goods issue, ini bisa kita klik. Oke, maka ada keterangan di bagian bawah delivery number sekian has been saved. Yang artinya adalah kita sudah melakukan posting terkait pengiriman barang tersebut. Nah, kalau kalian mau lihat, memang jurnalnya seperti apa sih? Maka kita bisa ke bagian atas, ada environment. Di sini kalian klik, lalu kalian pilih yang dokumen flow. Kalian klik. Nah, di sini ada dokumen-dokumen kalian beserta dengan statusnya. Nah, ini yang paling bawah, yang GD Goods Issue, ini adalah nomor Goods Issue kalian. Ini kalian bisa catat ya. Oke, kalau udah kita catat, nah kalau kalian mau lihat jurnalnya seperti apa, maka kalian bisa taruh kursornya di bagian GD Goods Issue, lalu kalian pilih yang Display Dokumen. Kalian klik. Nah, maka akan muncul material dokumennya. Nah, di sini kalau kalian mau lihat jurnal secara accountingnya, kalian bisa klik accounting dokumen. Nah, ini kalian double klik aja di bagian accounting dokumennya. Oke, maka akan muncul jurnalnya. Jurnalnya adalah cost of goods sold di bagian debit sebesar 1115,60. Dan di bagian kreditnya ada finished goods inventory sebesar 1115,60. Jadi kalau kita melakukan pengiriman barang, kita berarti sudah bisa mencatat COGS kita. Jurnal untuk mencatat COGS atau mengakui harga pokok penjualan adalah COGS pada inventory. Sama ya, jurnalnya seperti yang kita pelajari di mata kuliah akuntansi dasar dan akuntansi menengah. Oke, kalau udah, ini kita bisa /n aja. Oke, task 2 selesai. Kita bisa lanjut ke task 3, create a billing document. Jadi setelah kita mengirimkan barangnya ke customer kita, maka sekarang kita bisa membuat tagihan dan mengirimkan tagihannya ke customer. Cara membuat tagihan atau billing dokumennya adalah kita buka menu logistik, lalu sales and distribution, lalu billing, lalu billing dokumen, lalu kita pilih yang create atau kodenya adalah VF01. Kita bisa double klik. Oke, di bagian dokumennya ini biasanya sudah otomatis terisi nomor delivery number kalian. Tapi kalau belum keisi, maka kalian bisa masukkan delivery number yang kalian catat dari task 2 tadi. Kalau udah, ini bisa kita langsung save aja. Kita klik save. Oke, maka akan muncul nomor dokumen number sekian has been saved. Ini bisa kalian catat lagi. Oke, kalau udah kalian catat, kalau kalian mau lihat bentuk dari billing dokumennya tuh seperti apa sih? Maka kalian bisa klik di kiri atas ada billing dokumen, lalu kalian pilih display. Kalian klik. Nah, billing dokumennya masukkan billing dokumen yang tadi kalian catat barusan. Lalu kalau udah, kalian bisa enter aja. Kalian enter. Oke, maka ini adalah bentuk dari billing dokumennya. Ada nama barang yang kita jual, ada kuantitinya, dan juga ada total harganya.
Kalau kalian mau lihat jurnal secara accountingnya saat kita membuat billing dokumen ini, maka kalian bisa klik Accounting Overview yang ada di bagian kiri atas yang ada gambar gunung dan matahari, kalian klik. Lalu kalian double klik accounting dokumennya. Oke, maka akan muncul jurnalnya saat kalian membuat billing dokumen atau saat kalian mengirimkan tagihan ke pelanggan. Maka secara accounting akan terbentuk jurnal. Di sebelah debitnya adalah account customer kita, atau ini sama aja seperti accounts receivable. Di sebelah kreditnya adalah sales revenue sebesar 7.000. Jadi setelah kita mengirimkan tagihan atau billing ke customer, kita baru bisa mengakui accounts receivable atau piutang dan juga penjualan kita. Oke, kalau udah, ini kita slash n aja. Oke, kita sudah kembali ke dalam halaman SAP C-Access. Task 3 selesai, kita lanjut ke task 4, Check Billing Document Information in Accounts Receivable. Jadi di task 4 ini kita mau make sure nih, bahwa setelah kita mengirimkan billing dokumen tadi ke customer, apakah piutang customer tersebut udah bertambah gitu. Gimana cara ceknya? Caranya adalah kita ke menu Accounting, lalu Financial Accounting, lalu Accounts Receivable, lalu Account, lalu kita pilih yang Display or Change Line Item, atau kodenya adalah FBL5N. Kita bisa double klik. Di bagian Customer Account-nya, kalian bisa masukkan nama customer kalian masing-masing, CS Tomar F01-55. Lalu di bagian status, pastikan ini sudah terpilih yang open item. Dan open at key date-nya, kalian masukkan 1 minggu dari tanggal delivery. Tadi kita masukkan tanggal delivery-nya adalah tanggal 27 Mei. 1 minggu dari tanggal 27 Mei adalah tanggal 3 Juni. Maka kita bisa masukkan di sini tanggal 3 Juni 2021. Kalau udah, ini bisa kita execute. Oke, kita masuk ke dalam halaman Customer Line Item Display. Di sini bisa kalian lihat bahwa ada satu dokumen dengan tipenya adalah RV dengan amount-nya adalah 7.000. Di mana angka 7.000 ini berasal dari penjualan yang baru saja kita lakukan. Gitu. Kalau kalian mau lihat, benar nggak sih 7.000 itu dari transaksi yang tadi kita posting? Maka kita bisa centang yang bagian RV ini, kita klik. Lalu kalian bisa pilih gambar kacamata atau display dokumen. Kalian klik. Nah, kita masuk ke dalam halaman display dokumen line item 1. Kalau kalian mau lihat jurnal accountingnya lagi, kalian bisa klik gambar gunung dan matahari yang call up dokumen overview. Kalian klik. Oke, maka akan muncul lagi jurnal yang tadi terbentuk ketika kita melakukan atau membuat billing, yaitu Baker F sekian-sekian pada sales revenue atau accounts receivable pada sales revenue sebesar 7.000. Jadi transaksi yang baru saja kita lakukan itu sudah masuk ya ke dalam daftar piutang customernya. Oke, kalau udah ini kita bisa slash n aja. Oke, task 4 selesai. Berarti exercise 14 sudah selesai semua. Kita akan lanjut ke exercise 15, Credit Management. Di exercise 15 ini, kita akan melakukan transaksi terkait dengan credit management. Jadi ceritanya ada customer kita yang akan kita manage limit kreditnya. Ada 5 task yang akan kita kerjakan, mulai dari menentukan limit kredit customer, lalu nanti kita akan membuat transaksi berkaitan dengan customer tersebut, lalu nanti ceritanya customernya udah over limit, lalu nanti keblok transaksinya, sehingga nanti kita harus menaikkan limit kredit customer tersebut. Oke, kita mulai aja dari task yang pertama, list customers with missing credit data. Jadi di task 1 ini kita akan melihat apakah masih ada customer yang belum kita atur limit kreditnya. Bagaimana cara kita melihat daftar customernya? Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu credit management, lalu credit management info system, lalu kita pilih yang missing data atau kodenya adalah F.32. Kita bisa double klik.
Oke, kita masuk ke dalam halaman Customers with Missing Credit Data. Di sini kita bisa masukkan company code-nya adalah 1000. Jadi kita mau mencari semua customer yang belum kita atur limit kreditnya di dalam company code 1000. Kalau udah, kita bisa execute. Nah, di sini kalau kalian lihat ada banyak banget daftar customernya. Kalau kita nyari satu-satu kan susah nih, maka kita bisa cari dengan bantuan teropong. Kita klik find, lalu kita bisa masukkan customer kita masing-masing. Kita mau cek nih, customer kita masing-masing itu udah kita atur belum sih limit kreditnya. Maka kita bisa masukkan CS Tomar, lalu kode kelas diikuti dengan nomor urut kalian masing-masing. Kalau udah, kalian bisa centang hijau. Nah, di sini muncul nih CS Tomar F00 untuk saya, itu tulisannya adalah Central Data is Missing. Yang artinya adalah untuk customer ini belum kita lakukan atau belum kita atur limit kreditnya. Jadi kalian juga coba cari customer kalian masing-masing, harusnya hasilnya adalah Central Data is Missing. Nah, karena masih belum kita atur limitnya, maka kita akan coba atur limit kredit untuk customer ini. Kalau udah, kita centang hijau aja nih. Ini kita close, lalu kita bisa /n. Maka kita bisa lanjut ke task 2, Maintain Credit Management Master Data. Jadi sekarang karena kita tahu bahwa customer kita belum kita atur limit kreditnya, sekarang kita akan coba mengatur limit kredit untuk customer tersebut. Caranya adalah kita buka menu Accounting, lalu Financial Accounting, lalu Accounts Receivable, lalu Credit Management, lalu Master Data, lalu kita pilih yang Change atau kodenya adalah FD32. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman Customer Credit Management Change Initial Screen. Di bagian customernya, kalian bisa masukkan customer kalian yang tadi, CS Tomar F01-55. Lalu Credit Control Area-nya, kalian bisa masukkan 1000. Nah, di bagian General Data, kalian centang Central Data. Dan di bagian Credit Control Area Data, kalian bisa centang yang status. Jadi Central Data dan statusnya kalian centang. Kalau udah, kalian bisa enter. Nah, di sini kita akan masukkan limit kredit dari customer tersebut. Kita bisa masukkan 1 juta untuk total amount-nya. Dan untuk individual limitnya, kalian bisa masukkan 500.000. Nah, di bagian currency-nya, kalian bisa masukkan euro. Kalau udah, kita enter. Kita masuk ke dalam halaman Customer Credit Management Change Status. Nah, di bagian kredit limitnya, kalian bisa masukkan 200.000. Lalu risk kategorinya, kalian bisa masukkan 001. Kalau kalian mau tahu 001 apa, kalian bisa lihat di sini. 001 adalah low risk, jadi resikonya rendah. Jadi aman lah ya customernya. Nah, di bagian Credit Representative Group, kalian bisa masukkan 001. Kalau udah, ini bisa kalian save. Kalian klik save. Nah, kalau ada muncul informasi, kalian bisa centang hijau aja. Ini juga centang hijau lagi. Oke, maka ada keterangan Central Data Credit Control Area Data 1000 Change. Kalau udah, ini kita /n aja. Oke, task 2 selesai. Kita akan lanjut ke task 3, Create a Large Order. Jadi tadi setelah kita atur limit kreditnya, sekarang customer tersebut mau melakukan pembelian atau order ke perusahaan kita. Namun order ini ternyata melebihi limit kreditnya. Nah, sebelumnya kita buat dulu ya sales order untuk customer ini. Caranya adalah kita buka menu logistik, lalu sales and distribution, lalu sales, lalu order, lalu kita pilih yang create atau kodenya adalah FA01. Kita bisa double klik. Di bagian order type-nya, masukkan TA, lalu sales organization-nya 1000, distribution channel-nya 10, division-nya 00. Kalau udah, ini kita enter.
Lalu kita bisa masukkan sold to party-nya adalah customer kita CS nomor F01-55. Lalu purchase order number-nya ini bisa kalian masukkan 13. Lalu nomor urut kalian 01-55. Untuk PO date-nya kalian bisa masukkan tanggal kemarin. Kalau kalian mengerjakan exercise-nya di tanggal 20, berarti kalian bisa masukkan tanggal 19. Oke, kalian masukkan tanggal 19. Saya akan masukkan tanggal 10 Mei. Kenapa? Karena saya membuat videonya di tanggal 11. Lalu kita bisa pindah ke bagian requested delivery date. Ini bisa kalian masukkan tanggal 1 minggu dari tanggal PO date kalian. Kalau tadi PO date kalian tanggal 19, berarti di bagian requested delivery date-nya kalian bisa masukkan tanggal 26 Mei 2021. Saya akan masukkan tanggal 17 karena PO date saya tanggal 10. Oke, lalu bagian materialnya kalian bisa masukkan P strip 109. Order quantity-nya kalian masukkan 75. Jadi kali ini dia ordernya 75 unit. Kalau udah, ini kita enter aja sekali supaya keluar angkanya. Kalau ada information, kita centang hijau aja. Nah, di sini ada keterangan dynamic credit check has been exceeded. Yang artinya adalah pas dicek ternyata dengan pembelian 75 unit ini sudah melebihi limit kredit customer tersebut gitu. Jadi tadi kita sudah masukkan bahwa limitnya adalah 200.000. Nah, kalau dia beli 75, tadi satu unit harganya adalah 3.500 ya. Maka 75 kali 3.500 itu adalah 262.500. Melebihi dari limit kreditnya dia. Makanya di sini ada keterangan dynamic credit check has been exceeded. Nah, ini kalian centang hijau aja. Lalu kalian bisa klik save. Nanti kalau ada keterangan lagi dicentang hijau lagi aja sampai muncul nomor standar ordernya. Oke, kalian bisa catat nomor standar ordernya. Oke, kalau udah kalian catat, kita bisa /n. Kita lanjut ke task 4, display and release a block sales and distribution document. Jadi tadi ada keterangan bahwa transaksi yang tadi kita posting itu melebihi kredit limitnya dia. Nah, otomatis sales order yang tadi kita buat itu keblok. Nah, maka dari itu sekarang kita harus review dulu nih. Apa yang akan kita lakukan dengan sales order yang diblok tadi? Apakah kita reject? Atau kita akan release dan kita akan naikkan limit kreditnya? Nah, sekarang kita akan cek dulu sales order yang keblok. Kita bisa buka accounting. Lalu financial accounting. Lalu accounts receivable. Lalu credit management. Lalu exception. Lalu kita pilih yang blok SD dokumen atau kodenya adalah VKM1. Kita double klik. Oke, di bagian credit control area-nya kalian masukkan 1000 dan di bagian credit representative grupnya kalian masukkan 001. Sisanya ini bisa kalian hapus, termasuk credit account-nya kalau ada isi kalian hapus. Lalu di bagian bawah, di bagian display varian, ini kalian masukkan yang 001. Kalian cari yang 001. Oke, kalau udah, kalian bisa execute. Oke, maka di sini akan muncul semua sales order yang diblok oleh sistem karena sudah melebihi limit kreditnya. Kalau tampilan kalian berbeda dengan tampilan saya itu nggak apa-apa. Kalian bisa cari customer kalian masing-masing. Nah, di sini saya sudah menemukan customer saya yang Baker F00. Kalian bisa cari customer kalian masing-masing. Kalau udah ketemu, kalian bisa centang kotak di paling kirinya. Jangan sampai salah centang ya. Kalian cari customer kalian masing-masing. Kalau udah, ini bisa kita release. Kita klik release. Yang ada gambar bendera, kita klik. Oke, maka sekarang kalau kalian lihat, sales order atas nama customer milik kalian itu sudah berwarna hijau nih, satu baris. Yang artinya adalah sales order tersebut sudah kita rilis. Jadi boleh nih, kita ACC lah kalau pembeliannya melebihi limitnya. Gitu. Nah, ini jangan lupa di save. Kalau nggak di save, nanti perubahannya tidak tersimpan. Maka kita klik save. Oke, maka ada keterangan dokumen nomor sekian has been released.
Nah, berarti sekarang sales ordernya udah bisa dilakukan karena udah dirilis. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus menaikkan limit kredit customer tersebut. Kita slash N dulu. Oke, kita kembali ke dalam halaman SAP Access. Kita lanjut ke task 5, raise the credit limit. Kita mau meningkatkan atau menaikkan limit kreditnya. Kita buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu credit management, lalu master data, lalu kita pilih yang change atau kodenya adalah FD32. Kita double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman Customer Credit Management Change Initial Screen. Di bagian customernya kita masukkan CS nomor F01-55, credit control areanya 1000, dan kalian centang yang status. Central datanya nggak usah ya. Kalau udah, kita bisa enter. Nah, di sini tadi kan kredit limitnya kita setting 200.000. Sekarang kita mau ganti menjadi 500.000 supaya transaksi yang tadi bisa dijalankan. Jadi kita naikin limit kreditnya dia nih dari 200.000 menjadi 500.000. Kalau udah, kita bisa save. Oke, ada notifikasi bahwa control area data 1000 change yang artinya adalah kita sudah berhasil melakukan perubahan terhadap limit kredit customer tersebut. Kalau udah, kita bisa slash N. Oke, task 5 selesai. Berarti exercise 15 sudah selesai semua. Tapi belum selesai nih, kita masih akan melanjutkan dengan exercise 16, closing procedures in accounts receivable. Jadi di exercise 16 ini, kita akan melakukan prosedur closing. Mulai dari membuat value adjustment untuk receivable, lalu membuat valuation run, dan juga nanti kita akan running balance carry forward program. Oke, kita mulai dari task yang pertama, complete value adjustments for receivables. Jadi di task pertama ini kita mau membuat adjustment sebesar 5% untuk semua receivable atau piutang yang sudah jatuh tempo lebih dari 30 hari. Cara membuat value adjustmentnya adalah kita bisa pilih menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu master record, lalu kita pilih yang change atau kodenya adalah FD02. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman Customer Change Initial Screen. Di bagian customernya kita bisa masukkan customer kita masing-masing, yaitu CS nomor, kode kelas diikuti dengan nomor urut kita. Saya adalah 00, kalian 01 sampai 55. Untuk company code-nya kalian bisa masukkan 1000. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Oke, kita masuk ke dalam Change Customer General Data. Nah, kita pilih yang company code data. Kalau kalian udah masuk ke dalam halaman company code data, ya udah, berarti tetap di halaman itu aja ya. Tapi kalau kalian ada di general data, kita pindah dulu ke company code data. Kalau udah di sini, kalian nggak usah diubah lagi, gitu, oke? Nah, di sini kita bisa lihat di bagian value adjustment, ini masih kosong. Kita bisa isi value adjustment-nya, kita masukkan AB. Di sini AB itu adalah 30 hari. Jadi kita mau melakukan adjustment untuk piutang yang jatuh temponya sudah lewat dari 30 hari. Kita pilih yang AB. Kalau udah, kita bisa save. Oke, maka di kiri bawah akan ada tulisan changes have been made. Kalau udah, ini kita close aja. Oke, kita kembali ke dalam halaman SAP Access. Task 1 selesai, kita akan lanjut ke task 2. Start a valuation run. Jadi tadi kita sudah masukkan untuk value adjustment-nya. Sekarang kita akan start valuation run-nya. Caranya adalah kita bisa ke menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu periodic processing, lalu closing, lalu valuate. Lalu kita pilih yang further valuation atau kodenya adalah F107. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman valuation run initial screen. Di bagian run date-nya, kalian bisa masukkan tanggal hari ini. Saya akan masukkan tanggal 17 Mei karena saya membuat videonya di tanggal 17 Mei.
Untuk identification-nya, kalian bisa masukkan bisnis area kalian masing-masing. Saya adalah BF00, kalian BF01 sampai BF55. Kalau udah, ini kita enter aja satu kali. Maka akan ada keterangan no parameters enter as yet, yang artinya adalah kita belum membuat atau mengatur parameternya. Maka dari itu, sekarang kita akan coba untuk membuat parameternya terlebih dahulu. Kita bisa klik maintain. Oke, kita masuk ke dalam halaman valuation parameters. Di sini di bagian key date-nya, kalian bisa masukkan last day of the previous month, tanggal terakhir dari bulan lalu. Karena kita ada di bulan Mei, tanggal terakhir dari bulan lalu berarti tanggal 30 April. Maka kita bisa masukkan 30.04.2021. Ini sama ya, kita isinya ya, 30 April 2021. Untuk valuation methodnya, kita bisa pilih angka 3. Di sini 3 itu artinya adalah flat rate individual value adjustment. Jadi rate-nya adalah tetap. Untuk currency type-nya kita bisa masukkan 10. Lalu di bagian bawah ada posting. Nah, ini kalian centang. Untuk posting date-nya, kalian bisa masukkan last day of the previous month, berarti 30 April 2021. Lalu di bagian reversing posting date-nya, di sini kita bisa masukkan first day of current month, tanggal pertama di bulan ini. Berarti kita bisa masukkan tanggal 1 Mei 2021. Jadi kalau kita membuat reversing itu kan biasa di awal periode berikutnya, maka kita bisa masukkan 1 Mei 2021. Lalu dokumen type-nya kita bisa masukkan SB. Di sini SB itu adalah GL account posting. Oke, kalau ini udah diisi, kita bisa klik selection option. Oke, ternyata muncul pop-up valuation is required entry field. Berarti kita harus isi valuation areanya. Saya lupa tadi belum diisi. Nah, ini kita bisa pilih aja yang US. Kita masukkan yang USGAP. Oke, kalau udah kita isi, kita pilih lagi selection optionnya. Oke, kita sudah bisa masuk ke halaman FI Valuation Program. Di bagian company code-nya, kalian bisa masukkan 1000. Lalu customer-nya ini kalian centang, dan kalian bisa masukkan customer kalian masing-masing, yaitu CS Tomar F01 sampai F55. Nah, ini sebelah kiri sama kanan, kalian masukkan yang sama ya, CS Tomar F sekian-sekian. Kalau udah, di bagian account trace-nya, kalian juga masukkan customer kalian masing-masing. CS Tomar F01 sampai 55 di sebelah kiri dan kanan. Kalau udah, ini kita execute. Kita kembali ke dalam halaman valuation parameter. Ini bisa kita save. Kita klik save. Maka statusnya sudah berubah menjadi parameters entered. Yang artinya adalah kita sudah memasukkan parameternya. Oke, karena kita sudah setting parameternya, kita bisa memulai valuation run-nya. Kita bisa klik dispatch yang ada di bagian atas. Lalu kita centang start immediately. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Nah, di sini tulisannya adalah valuation run schedule dan valuation run ready to start. Kita bisa enter satu kali. Maka tulisannya berubah menjadi valuation run finish. Nah, sekarang kita mau menampilkan valuation list-nya. Caranya adalah kita bisa klik edit, lalu valuation run, lalu kita pilih yang value list. Kita klik. Nah, kalau muncul pop-up varian for valuation list, ini kita centang hijau aja. Nah, di sini sudah muncul list dari piutang yang sudah lebih dari 30 hari. Jadi setiap periodenya biasanya kita membuat valuation nih, supaya kita bisa tahu piutang-piutang yang sudah melewati batas waktu tertentu itu ada piutang yang mana aja sih, gitu. Oke, kalau udah, ini kita bisa back aja, tekan tombol hijau yang ada di tengah. Nah, sekarang kita mau mentransfer valuation ini ke bagian FI atau Financial Accounting. Cara mentransfernya adalah kita bisa klik forward.
lalu kita centang Start Immediately, lalu kita bisa centang hijau. Maka akan ada keterangan Transfer Running. Nah, ini bisa kita enter satu kali, maka keterangannya berubah menjadi Transfer Finish. Nah, kalau udah kita transfer, kita bisa /n aja. Sekarang kita mau cek di GL account untuk Afda. Apakah valuation yang tadi sudah kita transfer itu benar-benar udah masuk ke dalam GL account Afda atau belum? Cara ceknya adalah kita bisa pilih menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu account, lalu kita pilih yang display balances atau kodenya adalah FS10N. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman GL account balance display. Nah, di sini di bagian account number-nya, kalian bisa masukkan 142100. Ini adalah account number untuk Afda Allowance for Doubtful Account. Lalu company code-nya adalah 1000. Fiscal year-nya adalah 2021 tahun sekarang. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, sekarang sudah ditampilkan saldo dari GL account 142100 atau allowance for doubtful account. Nah, ini ada saldonya, ada di bulan 4, 5.500 di debit, kreditnya 51.174,25. Di bulan Mei juga ada 35.700 dan di kreditnya ada 14.924,25. Kalau angka kalian berbeda dari angka saya, ya udah nggak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa melihat balance display-nya. Oke, kalau udah, ini kita bisa /n aja. Oke, task 2 selesai. Kita akan lanjut ke task 3, Run the Balance Carry Forward Program. Jadi di task 3 ini kita akan menjalankan program Balance Carry Forward. Jadi kita akan memindahkan saldo periode tahun ini menjadi saldo periode tahun depan. Nah, sebelum kita pindahkan, kita mau cek dulu nih. Kalau kita mau lihat saldo untuk tahun depan, tapi kita belum menjalankan programnya, apakah nanti saldonya akan muncul atau enggak gitu. Jadi kita coba cek ya saldo di tahun depan kalau kita belum menjalankan balance carry forward program. Cara ceknya adalah kita bisa ke menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu account, lalu kita pilih yang display balances atau kodenya adalah FD10N. Kita bisa double klik. Kita masuk ke dalam halaman customer balance display. Di bagian customernya kita bisa masukkan customer kita masing-masing yang new F sekian-sekian. Saya berarti new F00, kalian new F01 sampai 55. Untuk company code-nya 1000 dan fiscal year-nya kita masukkan tahun berikutnya atau tahun 2022. Nah, kalau udah kita bisa execute. Oke, di sini akan muncul information no data read for fiscal year 2022. Kenapa bisa no data read? Karena kita belum melakukan balance carry forward program, makanya saldo tahun depan itu masih 0. Nah, sekarang kita coba ya, kita lakukan dulu balance carry forward programnya, lalu nanti kita cek lagi nih. Kalau kita udah melakukan balance carry forward program, apakah pas kita running display balance untuk tahun depan, itu udah ada saldonya atau belum? Oke, ini kita X aja. Ini kita /n. Nah, kita akan melakukan balance carry forward program dengan membuka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu periodic processing, lalu closing, lalu kita pilih carry forward, lalu kita pilih yang balance carry forward atau kodenya adalah F.07. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman carry forward receivable or payables. Di bagian company code-nya silahkan masukkan 1000. Lalu carry forward to fiscal year-nya kita masukkan 2022. Jadi kita mau memindahkan saldonya ini ke tahun 2022. Lalu di bagian customer selection, select customer-nya kita centang. Lalu di bagian customer-nya kita masukkan customer kita, yaitu new F00, kalian new F01 sampai new F55. Nah, ini kiri dan kanan kalian masukkan yang sama ya. Lalu kalau di bagian processing parameternya, test run-nya ini dicentang, ini kalian uncheck.
Oke, jadi jangan centang ya. Nah, kalau udah, kita bisa execute. Nah, kalau nanti ada warning, fiscal year for company code 1000 is still 2021, ini nggak apa-apa, kita enter aja. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa balance carry forward programnya sudah successful, sudah berhasil. Maka dari itu, nih kita bisa /n aja. Lalu kita akan cek ulang untuk saldo di tahun 2022. Nah, maka kita buka lagi menunya accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu accounts, lalu kita pilih yang display balances atau kodenya FD10N, kita double klik, customernya new F sekian-sekian, company code-nya 1000, fiscal year-nya 2022. Sekarang kita bisa execute. Nah, sekarang sudah ada saldonya. Kalau tadi pas kita mau execute itu nggak bisa, karena no data read for fiscal year 2022, belum ada data sama sekali. Tapi sekarang setelah kita melakukan balance carry forward program, pas kita execute, maka kita sudah bisa masuk ke dalam halaman customer balance display, dan di sini sudah ada angkanya sebesar 1200. Jadi ini adalah fungsi dari balance carry forward program. Oke, kalau udah, ini kita /n aja. Oke, task 3 selesai. Dengan demikian, exercise 16 sudah selesai. Ini juga menjadi akhir dari exercise kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan. Thank you.